Karena kalau terlalu tinggi, nanti akibatnya produk kita nggak laku. Kalau terlalu rendah, kita akan menelan kerugian. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Sebuah channel yang senantiasa mengajak pemirsanya untuk berani berdagang. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing yaitu bagaimana kita memulai sebuah usaha rumahan. Nah, kenapa saya sharing ini? Karena banyak di antara teman-teman ingin memulai sebuah usaha, tapi bagaimana memulainya? Karena terkadang kita berpikir usaha itu harus modalnya besar, harus menyiapkan alat, harus menyiapkan bahan baku, harus menyiapkan tenaga kerja, dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau modal yang tidak sedikit. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah bisnis rumahan. Bisnis rumahan itu atau usaha rumahan itu yaitu adalah usaha yang dimulai dari rumah kita, rumah tempat tinggal kita, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu langkah-langkahnya seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang. Oke. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang baru nemu channel ini, saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, langkah-langkah memulai usaha rumahan. Yang pertama, ini yang paling awal harus kita lakukan, yaitu apa? Melibatkan keluarga dalam perencanaan usaha. Nah, karena kita memulai dari rumah itu akan kita jadikan tempat usaha, maka jelas kita harus melibatkan keluarga. Keluarga itu siapa? Istri kita. Kalau yang mau memulai usaha istri ya suami kita. Kemudian kalau yang belum berkeluarga berarti orang tua kita. Kalau yang sudah punya anak yang sudah gede, anak kita libatkan, kita ajak ngobrol. Ini kita mau melakukan sebuah kegiatan usaha mulai dari rumah kita ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti rumah ini akan banyak kegiatan usaha, sehingga rumah ini nanti akan terkesan semakin sesak itu, sesak dengan barang-barang, sesak dengan alat-alat untuk operasional gitu. Kalau kita misalkan jualan baju, nanti di rumah akan banyak baju, sehingga akan ada di mana-mana itu bajunya, itu di ruang tamu. Terkadang kita udah capek, taruh sini dulu. Terkadang belum sempat beres-beresin. Nah, ini akan mengganggu mungkin salah satu anggota keluarga kita. Makanya kita ajak, minimal kita libatkan dalam perencanaan. Begitu. Nah, dalam hal ini kuncinya adalah komunikasi. Oke, teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, pastikan segalanya siap sebelum memulai usaha. Nah, apa kesiapannya? Yang pertama, ada modal, itu harus siap. Kemudian bahan baku, kalau kita mau memproduksi produk itu kita bahan bakunya siap apa enggak, siapa supplier bahan bakunya, kemudian tenaga kerjanya siap apa enggak gitu. Kalau memang tenaga kerja itu kita masih pakai tenaga kerja kita sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Dengan perkembangan usaha nanti kita akan melibatkan orang lain untuk kita rekrut menjadi tenaga kerja kita. Kemudian alat-alatnya sudah siap apa belum. Nah, itu teman-teman, pastikan segala sudah siap.
dari A sampai Z. Nah, kuncinya di sini adalah, kuncinya dalam poin kedua ini adalah planning atau perencanaan. Jadi kita wajib membuat satu perencanaan untuk memulai sebuah usaha. Oke. Ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya langkah-langkah memulai usaha itu yaitu menggunakan prinsip efisiensi. Nah, jelas kita memulai usaha dari rumah itu karena pengen efisiensi. Kalau kita orangnya nggak efisien, mungkin kita langsung ngontrak ruko, gitu, nyari tempat di luar. Itu rata-rata orang yang memulai usaha dari rumah itu adalah untuk efisiensi. Kemudian di samping efisiensi juga motivasinya adalah kerja sambilan gitu. Tapi jangan salah, orang memulai usaha dari rumah, kalau nanti usahanya akan membesar, itu nanti juga akan menjadi pengusaha sukses, teman-teman. Oke, efisiensi itu bagaimana? Nah, efisiensi itu adalah kita bisa menggunakan alat-alat ataupun sarana yang ada di rumah kita. Misalkan kalau kita ingin memproduksi satu produk cemilan misalkan, kita butuh kompor. Nah, kompor ada di rumah, dipakai dulu. Kemudian wajan, panci, blender, mixer, dan lain sebagainya itu bisa dipakai. Jadi ini efisiensi, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman, yang keempat itu kita harus punya produk knowledge yang kuat. Pengetahuan terhadap produk itu harus kita miliki gitu. Karena kita mau jualan produk, mau jualan barang ataupun jasa, ya kita harus tahu barangnya, kita harus tahu jasanya yang mau kita jual itu, dari A sampai Z detail kita harus kuasai. Itu prinsipnya, teman-teman. Kemudian yang kelima, bahwa dalam langkah-langkah untuk memulai usaha rumahan itu adalah bahwa kita harus tetap menetapkan standar pelayanan yang baik. Kepada siapa? Kepada customer kita. Cara melayaninya bagaimana? Bagaimana kita melayani dengan penuh keramahan. Seperti tadi yang terkait dengan yang keempat tadi, produk tadi. Produk itu harus kita berikan sesuai standar kualitas yang hendak kita jual. Nah, itu harus kita miliki juga. Kemudian selanjutnya, teman-teman, yang keenam, bahwa dalam memulai usaha rumahan itu kita harus menetapkan harga. Menetapkan harga yang masuk akal tentunya. Sesuai dengan target konsumen yang kita tetapkan. Itu harganya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi nanti akibatnya produk kita nggak laku. Kalau terlalu rendah kita akan menelan kerugian. Jadi kalau produk kita terlalu rendah harga jualnya, nanti marginnya tipis. Margin tipis, profitnya juga tipis. Nah, kalau profitnya tipis, kita nggak akan punya cash flow yang semakin meningkat gitu. Cash flow-nya datar-datar saja, bahkan mengalami kerugian kita nggak terasa, teman-teman. Oke, yang selanjutnya langkah memulai usaha, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk selalu siap dengan perubahan. Nah, karena berkembangnya zaman itu senantiasa akan ada perubahan, kita harus siap. Kita harus punya kemampuan untuk senantiasa beradaptasi dengan perubahan. Maka dari itu kuncinya dalam hal ini adalah selalu belajar. Kita tidak boleh bosan untuk senantiasa belajar. Belajar itu dari mana ya? Kita bisa baca buku, kita bisa baca informasi dari internet, atau kita bisa baca informasi dari majalah, kita mengolah kemampuan berpikir kita dalam hal bisnis. Nah, itu senantiasa harus kita lakukan, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Semoga teman-teman selalu termotivasi untuk senantiasa berusaha, atau dimulai dengan dagang itu selalu semangat teman-teman. Saya doakan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.